Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hatimah, NIM 1810 1233 236. Baiklah, saya akan memaparkan materi tentang definisi pengembangan pribadi konselor. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Sisdiknas pasal 1 ayat 13 mencantumkan bahwa saat ini konselor merupakan salah satu tenaga pendidik, yang mana hal tersebut merupakan indikator secara tidak langsung bahwa konselor sudah mulai dibutuhkan dalam suatu institusi pendidikan. Dalam setiap diri manusia mempunyai keunikan tersendiri. Hal ini membuat setiap individu mempunyai kompetensi yang berbeda. Konselor sebagai orang yang memberikan bantuan kepada orang lain harus mempunyai kepribadian yang kuat. Konselor dikatakan memiliki kompetensi ketika kepribadian perilakunya terpuji, bertanggung jawab, serta dapat mengevaluasi diri secara mandiri. Carl Rogers, pelapor konseling humanistik, memaparkan ada 3 karakteristik yang perlu dimiliki oleh seorang konselor, yaitu yang pertama kongruensi, yang kedua unconditional positive regard, dan yang ketiga empati. Ya, selanjutnya yaitu definisi pengembangan pribadi konselor. Permenpan nomor 16 tahun 2009 pasal 11 menegaskan bahwa guru sebagai suatu profesi diharuskan untuk melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang salah satu aspeknya terkait dengan pengembangan diri seperti mengikuti diklat, fungsional, dan kegiatan kolektif guru yang meningkatkan kompetensi atau keprofesian guru. Kepribadian tidak terbentuk semata-mata karena pengalaman, tetapi merupakan suatu integritas dari kemauan dan kemampuan dirinya untuk dapat bersikap dan bertindak sebagai konselor profesional. Kepribadian konselor dapat membentuk hubungan antar pribadi yang baik dari konselor dan konseli. Konselor dikatakan memiliki kompetensi ketika kepribadian dan perilakunya terpuji, bertanggung jawab, serta dapat mengevaluasi diri secara mandiri. Jadi definisi dari pengembangan pribadi konselor adalah usaha guru BK dalam mengembangkan diri berkaitan dengan peningkatan kompetensi yang dimiliki oleh guru BK itu sendiri, yang disebut juga dengan pengembangan diri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, saya akan menjelaskan lanjutan dari sebelumnya, yaitu kepribadian tidak terbentuk semata-mata karena pengalaman, tetapi merupakan suatu integritas dari kemauan dan kemampuan dirinya untuk dapat bersikap dan bertindak sebagai konselor profesional. Kepribadian konselor dapat membentuk hubungan antar pribadi yang baik dari konselor dan konseli. Hubungan antar pribadi adalah proses sosial di mana individu-individu yang terlibat di dalamnya saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Lebih lanjut, hubungan antar pribadi adalah suatu hubungan di mana orang-orang yang terlibat dalam komunikasi menganggap orang lain sebagai pribadi dan bukan sebagai objek yang disamakan dengan benda. Jadi dalam hubungan itu antar pribadi, kedudukan dan fungsi antara individu yang satu dengan yang lain adalah setara. Hubungan antar pribadi merupakan kebutuhan dasar sebagai manusia. Hal ini dapat dilihat bahwa manusia selalu membutuhkan orang lain dalam kelangsungan hidupnya. Manusia tidak mungkin untuk bisa terlepas dari hubungannya dengan orang lain itu, termasuk di dalamnya proses untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia selalu membutuhkan hubungan dengan orang lain. Bahkan yang paling ekstrim pun dalam hal kebermaknaan manusia baru dapat dikatakan bermakna, apalagi apabila manusia dalam kapasitas sedang berhubungan dengan orang lain. Untuk mencapai tingkat kepercayaan konseling agar mampu mencapai tujuan konseling yang telah ditetapkan, agar konseling dapat mengekspresikan diri, pengalaman dan perasaannya secara bebas, sehingga pemahaman diri dan lingkungan akan semakin baik, serta timbul keberanian untuk mengambil keputusan secara efektif. Maka diperlukan kualitas hubungan antar pribadi yang baik dari konselor dalam konseling. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya.
Konselor dapat dinyatakan berkompetensi apabila ia memiliki kepribadian dan perlakuan terpuji, dapat bertanggung jawab serta mengevaluasi diri secara mandiri. Jadi definisi pengembangan pribadi konselor adalah usaha dari konselor dalam mengembangkan diri berkaitan dengan peningkatan kompetensi yang dimiliki oleh konselor itu sendiri, yang disebut juga dengan pengembangan diri. Ini saya akan menjelaskan tentang pengembangan diri berkelanjutan. Nah, di sini pengembangan pribadi yang positif dapat diwujudkan oleh konselor dalam bentuk akhlak yang mulia, yaitu mampu memberikan contoh yang baik di depan siswanya, bijaksana dalam mengambil keputusan, evaluasi diri, dan mengembangkan diri ataupun tidak malu untuk belajar. Nah, bentuk pengembangan diri yang dapat dilakukan oleh guru BK ini bisa melalui on the job training seperti pelatihan, workshop, seminar, diskusi, panel, rapat-rapat, simposium, konferensi, dan melalui media massa seperti melalui televisi, radio, koran, dan majalah. Dan in-service training dengan mengikuti penantaran lokakarya, MGBK, ataupun musyawarah guru, bimbingan, konseling, dan kegiatan sejenis lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Adinda Prestiadiska dari kelompok 10 dengan NIM 18101233 2005. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Untuk pengembangan pribadi yang positif dapat diwujudkan oleh konselor seperti dalam bentuk akhlak yang mulia yang mampu memberikan contoh yang baik di depan para siswa, bijaksana dalam mengambil keputusan, evaluasi diri, dan mengembangkan diri. Misalnya seperti tidak malu untuk belajar. Nah, yang dimaksud evaluasi diri di sini yaitu konselor mampu mengukur atau menilai semua yang telah dikerjakan. Sikap evaluasi diri berarti menyadari bahwa mungkin kita tidak mampu mengontrol situasi di lingkungan sekitar, namun kita dapat memperbaiki diri semaksimal mungkin untuk selanjutnya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di program studi bimbingan dan konseling sendiri, ada salah satu mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswanya, yaitu mata kuliah pengembangan pribadi konselor, di mana mata kuliah ini bertujuan untuk mencapai kompetensi kepribadian sebagaimana yang telah ditentukan dalam Permendiknas nomor 27 tahun 2008, yaitu tentang menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individualitas, dan kebebasan memilih adalah salah satu kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang konselor. Maka dari itu, pada mata kuliah ini diharapkan saat lulus nanti kita sebagai konselor memiliki kepribadian yang baik dan bisa mencontohkan kepada murid-murid nanti. Lanjut, berbagai tuntutan terhadap guru BK untuk menguasai kompeten dapat dicapai dengan berbagai macam cara. Melalui pendidikan formal untuk memiliki kompetensi, guru BK harus telah lulus S1 jurusan bimbingan konseling. Selain itu, dapat juga melalui diklat, seminar, workshop, lokakarya, penataran, musyawarah guru, bimbingan konseling, dan pelatihan atau training. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saleha Najmi, NIM 18101233 229. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Pengembangan kepribadian seorang konselor juga bisa didapatkan melalui proses pendidikan yang ditempuh dan juga dengan melatih keterampilan tentang menghargai sekaligus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, sehingga tercipta pengembangan kepribadian konselor yang positif.